pertemuan penting terjadi. Ruang tamu ini menjadi tempat Jenderal Sudirman berdiskusi dengan para tokoh perjuangan. Sederhana, hanya ada meja dan kursi kayu, tetapi dari sini lahir strategi-strategi yang menentukan jalannya perlawanan. Ruang santai, meski penuh dengan kesibukan, Jenderal Sudirman tetap meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak di ruangan ini. Kursi rotan dan meja kecil menjadi tempat beliau merenung, bercakap ringan dengan keluarga atau rekan seperjuangannya. Tidak ada kemewahan, hanya suasana yang tenang mencerminkan gaya hidup beliau yang bersahaja dan selalu fokus pada perjuangan. Ruang kerja, inilah pusat strategi perjuangan. Meja kayu ini menjadi saksi ketika Jenderal Sudirman merancang taktik perang gerilya. Berbagai dokumen, peta, dan laporan medan perang pernah tersebar di sini. Meskipun ruangannya sederhana, keputusan-keputusan besar yang diambil di tempat ini mengubah jalannya sejarah Indonesia. Ruang tidur tamu. Ruangan ini digunakan untuk menjamu tamu-tamu penting. Sebuah tempat tidur sederhana dan meja kecil menjadi fasilitas bagi para tamu yang datang untuk berdiskusi atau beristirahat sebelum kembali ke medan perjuangan. Di sini, berbagai percakapan strategis berlangsung, membangun semangat persatuan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ruang tidur Jenderal Sudirman. Disinilah Jenderal Sudirman beristirahat di tengah perjuangannya. Tempat tidur ini menjadi tempat beliau berbaring ketika sakit. Namun, semangatnya tak pernah padam. Bahkan dalam kondisi tubuh yang lemah, beliau tetap memimpin dan memberi arahan bagi pasukannya. Ruang ini adalah simbol keteguhan seorang pemimpin yang pantang menyerah. Ruangan tidur putra-putri Jenderal Sudirman. Di ruangan ini, putra-putri Jenderal Sudirman tumbuh dalam suasana penuh perjuangan. Di tengah ketidakpastian zaman, mereka belajar dari sosok ayah yang selalu mengutamakan bangsa. Nah, disinilah berbagai urusan administratif perjuangan diatur. Mulai dari surat menyurat, pengaturan pertemuan, hingga koordinasi pasukan. Meski sering luput dari perhatian, pekerjaan di ruangan ini memastikan setiap strategi dapat berjalan dengan rapi dan terorganisir. Ruangan ini mengabadikan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia, Palagan Ambawara. Disinilah kita bisa melihat peta strategi, dokumentasi, dan berbagai koleksi yang menceritakan bagaimana Jenderal Sudirman memimpin pasukannya melawan pasukan sekutu dan Belanda, membuktikan bahwa semangat dan taktik yang tepat bisa mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Ruang Rumah Sakit Panti Rapih. Ruang ini mengingatkan kita pada masa ketika Jenderal Sudirman dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih akibat penyakit tuberkulosis. Namun, di tengah kondisi kesehatan yang menurun, beliau tetap memberikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Dari tempat tidur ini, beliau tetap mengatur strategi perjuangan dan menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Jadi, di gambar tersebut memperlihatkan replikal tandu yang digunakan Jenderal Sudirman. Ia menggunakan tandu karena menderita penyakit TBC yang parah di akhir hayatnya, sehingga ia tidak mampu berjalan atau menunggang kuda. Meskipun dalam kondisi sakit, ia tetap memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Koleksi Gunung Kidul dan Sobo. Gunung Kidul dan Sobo bukan sekedar tempat, tetapi bagian penting dalam strategi perang gerilya. Ruangan ini menampilkan berbagai benda yang berkaitan dengan masa ketika Jenderal Sudirman dan pasukannya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menghindari musuh sambil terus merancang perlawanan. Diorama ini membawa kita kembali ke masa perjuangan, dari rapat strategi hingga pertempuran di hutan. Setiap adegan yang digambarkan di sini memberikan gambaran nyata tentang perjuangan yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Barang-barang pribadi Jenderal Sudirman yang dipamerkan di sini memberikan gambaran lebih dekat tentang kehidupan sehari-hari beliau. Dari mulai pakaian, jam tangan, hingga peralatan sederhana yang beliau gunakan. Semua mencerminkan kesederhanaan seorang pemimpin yang lebih mementingkan perjuangan daripada kemewahan.